Saudara perhatikan baik-baik di sini, perhatikan baik-baik di sini. Saudara, kita orang tua sering kali kacau di dalam satu hal. Kita samakan teguran dengan kemarahan. Itu kesalahan kita. Teguran bukan kemarahan. Teguran itu beda dengan kemarahan. Saudara lihat di dalam Alkitab, nanti kita akan baca dari Wahyu pasal ketiga. Teguran dibedakan dari hajaran. Kita pukul rata semua. Semua kesalahan langsung hajar. Pecahkan gelas, hajar. Berbohong, hajar. Semua hajar. Kita tidak bisa bedakan antara teguran, kemarahan, hajaran, murka. Saudara lihat ya. Alkitab tidak pernah memakai istilah murka untuk manusia. Murka hanya untuk Tuhan. Berarti kapan harus marah? Kemarahan hanya untuk kesalahan-kesalahan di mana kebenaran sudah sangat diganggu, di mana hati Tuhan sudah sangat dilukai, kemarahan baru keluar. Teguran itu bukan kemarahan. Sekali lagi saya ulang, ini harus ada satu perubahan konsep dalam pikiran kita supaya kita nggak kacau. Orang yang ditegur juga seringkali merasa, kenapa saya dimarahi? Ditegur bukan dimarahi, menegur bukan memarahi. Menegur itu memberitahu. Itu beda dengan kemarahan. Kita jangan semua kesalahan dimarahi. Kita memberitahu, kita seringkali kacau, kita seringkali salah. Sehingga anak itu tidak bisa bedakan mana yang seharusnya. Gelas pecah, orang tua tidak suka dengar suara gelas yang pecah lalu marah besar. Akhirnya konsep dia mengenai kebenaran kacau. Mana yang harus dimarahi? Gelas pecah sama bohong, beda apa sama dosanya? Gelas pecah belum tentu dia sengaja. Bisa saja dia tidak sengaja jatuhkan gelas. Kenapa harus marah seperti itu? Teguran bukan kemarahan. Saya belajar dari pendeta Stephen Tong, banyak memberitahu tapi bukan kemarahan. Kalau orang datang terlambat, di masterclass Pak Tom berkata, you terlambat, you sudah hilang banyak kalimat. Saudara lihat bijaksana ini ya, tidak marah. Bukan marah, hanya memberitahu bahwa karena kamu terlambat, kamu kehilangan banyak berkat di depan. Kita tidak boleh kacau antara kemarahan dan teguran. Saudara, Yesus banyak menegur, tapi tidak selalu marah. Dia marah karena orang berdagang di bait Allah. Dia marah kepada orang Farisi sampai muncul berkali-kali kata celaka, 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 celaka. Karena orang Farisi sudah sangat keterlaluan. Mereka memperdagangkan bait Allah, memperdagangkan korban-korban persembahan dan sebagainya. Itu sebabnya dia marah. Tapi saudara lihat, kepada Petrus dia hanya memandang. Tidak marah. Petrus yuk pikir sendiri. Maka Petrus ingat perkataan Yesus kepada dia. Kepada Yohanes Pembaptis dia enggak marah. Pergi dan beritahu dia. Apa yang kamu lihat dan kamu dengar, saksikanlah. Bersaksi. Tidak marah, tidak tegur, tidak menghina. Kepada Yohanes dan Yakobus yang meminta jabatan, Yesus tidak marah. Sekalipun 10 murid marah, Yesus tidak ikut memarahi Yohanes dan Yakobus. Hanya Yesus beritahu, kalau kamu mau jadi pemimpin, tanggung jawabnya tidak mudah. Harus menjadi hamba atas semua. Saudara, ini sangat indah. Karena kita mengasihi saudara kita, tapi kita juga mengasihi kebenaran. Kita mengasihi saudara kita, tapi kita juga mengasihi kebenaran. Itu sebabnya kita memberitahu dia. Saya menerjemahkan istilah teguran dengan memberitahu. Memberitahu. Kita memberitahu asisten rumah tangga kita, kalau masak jangan ditinggal. Ini beritahu, bukan marah. Tidak marah sama sekali, tidak ada kemarahan. Hanya memberitahu, kalau ditinggal nanti kalau lupa bisa meledak, bisa kebakaran. Ini memberitahu, tidak ada kemarahan. Jadi kalau kita bisa melakukan bijaksana ini, banyak kebenaran kita bisa bagikan kepada orang lain.